Bab 3091. Seberapa bagus teknik kultivasinya, He Yunxiang tidak punya waktu untuk menyelidiki, tetapi dia percaya bahwa karena itu berasal dari tangan Tuan di depannya, itu tidak akan buruk. Setidaknya lebih baik dari apa yang awalnya dia budidayakan. Tapi apakah artefak pita di depannya baik atau buruk, sekilas terlihat jelas. Dia mengulurkan tangan dan menggosok pita, merasakan fluktuasi aura yang memancar darinya, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, berkata dengan daya tarik yang tak terbatas. Yang mulia benar-benar di atas alam Raja Origin. Meskipun seniman bela diri di alam bawah yakin bahwa ada tingkat yang lebih tinggi di atas alam Raja Kekosongan. Mereka tidak tahu jenis misteri apa yang dimiliki tingkat itu dan seperti apa ketinggiannya, dan mereka bahkan tidak tahu namanya. Dari ranah itu, di atas Origin King Realm adalah apa yang mereka sebut alam ini. Artefak pita berwarna di tangan ini pasti melewati tingkat kelas Origin King, dan orang yang dapat memberikan artefak seperti itu juga harus berada di atas Origin King Realm. Itu disebut tahap Dao Sos. Yang Kai tersenyum tipis. Tahap Dao Sos, He Yunxiang mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan penuh semangat, mengetahui untuk pertama kalinya nama wilayah itu di atas Origin King. Seolah-olah sebuah pintu baru telah terbuka di depannya, memberinya dunia baru. Hanya setelah kamu mengubah semua Sein Yuan di tubuh kamu menjadi Soski, apakah kamu memenuhi syarat untuk memengaruhi tahap Dao Sos, bekerja keras, masih ada hari-hari panjang di depan. Yang perlu kamu lakukan untuk saat ini adalah menstabilkan kekuatan kamu sendiri. Penanaman. He Yunxiang menekan kegembiraan dan kerinduan di hatinya dan berkata dengan hormat, ya. Pergi, datang dan beritahu aku ketika kita hampir tiba di Tai Star, dan jangan ganggu di lain waktu. He Yunxiang membungkuk dan mundur, memegang pita berwarna itu di depan dadanya, seolah-olah dia sedang memegang hal terpenting dalam hidupnya. Keluar dari pintu, dia juga tidak pergi mencari ruang rahasia untuk retret, tetapi duduk langsung di pintu dengan lutut disilangkan, postur pengawal berpose penuh. Tidak lama kemudian, Lu Huaisuang datang mencarinya. Dia sebelumnya pergi untuk menangani masalah kapal perang keluarga He. Sebagian orang dari keluarga Lu telah kembali ke bintang matahari kejora di kapal perang keluarga He. Kematian kepala keluarga He dan ratusan berita elit harus dikirim kembali sesegera mungkin, sehingga keluarga Lu dapat melakukan persiapan awal. Sehingga ketika dia kembali ke bintang matahari kejora lagi, dia dapat langsung bergegas ke keluarga He. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keuntungan seperti itu, dan dia percaya keluarga He tidak akan pernah membuat gelombang lagi. Ketika dia melihat He Yunxiang di luar ruangan sekali lagi, Lu Huaisuang dengan santai meliriknya dan menatapnya dengan kagum. Hanya berselang kurang dari 2 jam, selalu merasa bahwa pemimpin angin liar ini telah banyak berubah, tampaknya menjadi lebih menawan dan mempesona, bahkan sebagai seorang wanita. Dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar untuknya. Segera setelah itu ada kejutan besar, bagaimana kamu? Origin King Realm urutan ketiga? Aster hanya terobosan promosi, aura He Yunxiang tidak dapat disembunyikan, urutan ketiga Origin King Realm dapat dilihat sekilas. 2 jam yang lalu dia hanya Origin King Realm urutan kedua. He Yunxiang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bukannya dia tidak mau mengungkapkan rahasia, tetapi metode yang Kai benar-benar tak terbayangkan. Dia tidak dapat menjamin bahwa Lu Huaisuang tidak akan memulai pikiran bengkok setelah mendengarnya, jika wanita ini juga ingin melekat pada Tuan. Tidak akan masa depan mereka menjadi seperti pesaing. Masalah yang ditimbulkan sendiri seperti ini, mengapa pemimpin angin liar melakukannya? Tetapi meskipun dia tidak mengatakan, bagaimana mungkin Lu Huaisuang tidak menebak, dia terkejut ini dia? He Yunxiang tersenyum dan berkata, Tuan sedang dalam retret pengasingan, saya juga harus bermeditasi, saudari jika tidak ada yang bisa dilakukan maka silakan kembali. Tuan menginstruksikan bahwa kamu hanya bisa datang untuk memberitahu ketika kita hampir tiba di Tai Star. Petik 2. Kulit Lu Huaisuang berubah untuk sementara waktu, lalu dengan lembut mengangguk, saya tahu. Saya ingin memberi selamat kepada kamu. Melihat He Yunxiang lagi, perubahan besar di pihak lain memberinya kejutan yang tak terbayangkan. Keterikatan pada yang kuat dapat memiliki manfaat yang sangat besar. Beban keluarga Lu terlalu berat, menekan bahunya yang membuatnya sedikit terengah-engah. Haruskah dia juga pergi mencari orang yang kuat untuk dilampirkan? Pria di ruangan itu adalah pilihan terbaik. Dia bisa menerima He Yunxiang, bukan tidak mungkin menerimanya. Dari segi penampilan, Lu Huaisuang percaya diri untuk tidak kalah dari siapapun. Ini adalah keuntungan alami seorang wanita. Tidak, orang lain berjalan di jalan orang lain,
saya berjalan di jalan saya sendiri. Pohon anggur hanya dapat memanjat lebih tinggi jika menempel pada pohon besar. Pohon muda dapat menerima sinar matahari, hujan, juga dapat tumbuh menjadi pohon besar. Beberapa jenis belenggu yang telah menjangkitinya selama bertahun-tahun sedikit dilonggarkan, sehingga seluruh auranya lahir dengan sedikit perubahan halus, mata indah yang berkelap-kelip menegang. Jauh di dalam meletakkan sesuatu yang kecil, dan berkata dengan senyum tipis, "Aku tahu, saya akan datang untuk memberitahu kamu ketika saatnya tiba." Setiap orang memiliki cara untuk bertahan hidup, saya memiliki cara saya untuk menjadi lebih kuat, jalan emas dan jembatan kayu, meskipun kesulitannya tidak sama. Tetapi selalu mengarah ke jalan yang sama, ketika saya melihat kamu lagi di tahun-tahun lain, saya harap kamu tidak akan terkejut. Kapal perang hitam mulai lagi, dari lambat ke cepat, secara bertahap keluar dari jangkauan bintang kematian, berlayar menuju wilayah bintang yang luas dan tak berujung. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Yang Kai mulai melambat sekali. Di jalan Martial Dao, dia telah berlari keras, tidak berani memiliki sedikit pun dekadensi dan kemalasan, memacunya adalah ancaman dari semua sisi dan keinginannya sendiri untuk berkuasa. Tiba-tiba menghentikan langkahnya, dia menyadari bahwa jalan kehidupan tidak hanya di bawah kakinya, dan pemandangan di sekitarnya sangat tidak biasa. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah pergi ke batas kecil misterius dan mengobrol dengan Liu Yan, perwujudan, dan yang lainnya dari waktu ke waktu, atau merebus teko teh di kamar. Memegang salinan buku kuno selama beberapa hari, nyaman. Cara kultivasinya, perlu relaksasi yang baik. Seorang pemanah yang baik akan menurunkan senar ketika dia tidak menggunakan busur dan anak panah untuk memastikan masa pakai busur yang kuat. Hanya hipnosis diri dan penghiburan dari sarjana miskin bahwa buku itu memiliki rumah emas. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa membaca memang dapat memberikan semacam sublimasi spiritual. Dia tiba-tiba meletakkan buku kuno di tangannya, berpikir serius untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba menyadari, jadi itu terlalu terburu-buru. Kultivasinya selalu mempertahankan tingkat yang sangat luar biasa, dan setiap promosi sudah cukup untuk mematahkan imajinasi orang biasa. Tetapi sejak dia dipromosikan ke ranah kaisar di Laut Fragmen Bintang, dia telah terjebak pada level ini dan tidak dapat menembusnya. Dia sebelumnya mengira itu karena kesempatannya belum tiba, jadi dia tidak bisa maju. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa apa yang disebut kesempatan belum tiba, tetapi itu hanya mentalitasnya sendiri. Selama ini, dia terlalu bersemangat, sangat haus akan kekuatan besar, sangat ingin menerobos alam Kaisar Orde Pertama untuk menjelajahi misteri Orde Kedua. Keinginan tapi bukan pencapaian. Pikirannya yang terlalu bersemangat telah menciptakan penghalang dan belenggu tambahan di puncak alam Kaisar Urutan Pertama. Meskipun dia sebelumnya telah memperoleh beberapa wawasan dan bermaksud untuk pergi dengan alam. Bagaimana dia bisa pergi dengan alam ketika dia masih ingin mendapatkan peningkatan kekuatan di bawah lingkungan di batas bintang, secara sadar atau tidak sadar? Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi secara alami? Secara alami, dia tidak bisa membuat terobosan. Tetapi setelah datang ke sini, dia tidak hanya tidak berani menggunakan kekuatannya secara bebas, tetapi juga menyegel sebagian besar kultivasinya, belum lagi kultivasi, di bawah pikiran terbuka. Dia kemudian tiba-tiba menyadari masalahnya. Situasi ini agak mirip dengan kegelapan di bawah cahaya, selama ini masalahnya ada di depan mata, tetapi belum bisa menunjukkan karena matanya sendiri tidak memperhatikan kaki. Dalam perjalanan ini, apakah dia dapat kembali ke wilayah bintang Heng Luo atau tidak? Setelah memiliki lapisan pencerahan ini, perjalanan ini sudah sepadan. Dia percaya bahwa ketika dia kembali ke batas bintang, dia mungkin memiliki kejutan yang berbeda. Dia terus memegang buku kuno dan membacanya dengan hati-hati, santai seolah-olah dia adalah orang tua terhormat yang hidup damai di masa tuanya. Duk duk duk, sebuah ketukan datang di pintu. Silahkan masuk, Yang Kai membuka pintu tanpa mengangkat kepalanya. Hei Yunxiang mendorong pintu dan masuk, sepertinya menggulung aura harum, membuat seluruh ruangan menjadi harum. Tuanku, kita hampir sampai di Tai Star. Dia mengingat instruksi Yang Kai sebelumnya, dan ketika Lu Huaisuang mengirim seseorang untuk memberi tahu dia memberikan berita ini kembali kepada Yang Kai pada kesempatan pertama. Yang Kai menjawab dengan santai, tatapannya masih tertuju pada buku kuno yang dipegangnya. Apakah ini semacam artefak buku? Hei Yunxiang tidak bisa tidak menjadi sedikit penasaran. Tuan di depannya bisa dengan santai mengambil satu set teknik kultivasi yang sangat mendalam dan memberikannya padanya, jadi jelas bahwa warisannya agung, sesuatu yang bisa membuatnya terlihat.
Melakukannya dengan sangat senang, bagaimana bisa lebih buruk? Tidak baik memata-matai orang lain, terutama pada orang yang begitu kuat, sangat mungkin memancing rasa jijik pihak lain. Jika demikian, maka semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Tapi rasa ingin tahu wanita sedemikian rupa sehingga semakin kamu menekan semakin kuat reboundnya. He Yunxiang awalnya bisa menundukkan kepalanya dan tuannya tidak defensif, tetapi itu tidak berarti dia bebas untuk mengorek rahasianya. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia benar-benar tidak bisa menahan, mengangkat matanya dan menyapu buku kuno itu. 3 kata besar tercetak di mata, sudut mulut He Yunxiang tidak bisa membantu tetapi berkedut. Catatan Gunung Azure, ini adalah buku omong kosong. Patah. Yang Kai menutup Azure Mountain Lock, lalu berdiri dan menyapu He Yunxiang dengan beberapa langkah, menyapa, ayo pergi. He Yunxiang juga mengikutinya. Auranya tersembunyi tetapi tidak bocor, baru setelah itu ranahnya solid, diperlukan lebih banyak upaya. Suara itu datang dari depan. He Yunxiang mengangguk seperti nasi mematuk ayam dan dengan lemah lembut berkata, Yang Mulia benar, waktunya terlalu singkat. Hanya setengah bulan telah berlalu, memang tidak cukup baginya untuk menstabilkan wilayahnya, meskipun dia sekarang lebih baik dari setengah bulan yang lalu. Aura dari dunia Raja Void urutan ketiga masih sangat jelas, siapapun yang memiliki sedikit penglihatan akan dapat melihatnya. Bagaimana penyempurnaan artefak? Meskipun ada beberapa hasil, tetapi belum bisa berjalan dengan bebas. Pita berwarna itu adalah artefak tingkat rendah tingkat sumber prinsip, tidak diketahui di mana Yang Kai mendapatkannya. Terlalu banyak seniman bela diri telah mati di tangannya selama bertahun-tahun, barang-barang mereka secara alami menjadi rampasan perang Yang Kai. Menyempurnakan artefak tingkat tahap sumber prinsip dengan He Yunxiang yang baru saja dipromosikan ke alam kaisar urutan ketiga, bahkan jika mereka berpangkat rendah, itu agak berat. Bagaimana dengan teknik kultivasi? Aku sedang membacanya. Tanyakan padaku jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti. Terima kasih, tuanku. Memang ada banyak poin yang tidak jelas. He Yunxiang tidak sopan, jika dia ingin mengikuti Yang Kai, dia harus memastikan dia berguna. Dan nilai itu tergantung pada kekuatannya. Bab 3092. Nona Lu, ini selamat tinggal. Kapal perang berhenti di langit berbintang sekitar setengah hari dari Tai Star. Pintu kabin terbuka, Yang Kai melengkungkan tangannya dan berkata kepada Lu Huaisuang. Semoga perjalananmu menyenangkan Yang Mulia. Lu Huaisuang memberi hormat dengan sopan, sekelompok elit keluarga Lu di belakang juga mengepalkan tangan untuk mengirim. Tidak memintanya untuk tinggal, karena Lu Huaisuang tahu bahwa Yang Kai memilih untuk berpisah dengannya di sini, karena dia tidak mau melibatkan keluarga Lu. Benteng keluarga Yan adalah bintang Taiyi, dan kekuatannya memiliki mata dan akar yang tak terhitung jumlahnya pada bintang Taiyi. Dan Yang Kai pasti akan memiliki beberapa konflik dengan keluarga Yan. Maka jika ditelusuri bahwa dia datang dengan keluarga Lu, itu pasti akan melibatkan keluarga Lu. Yang Kai tahu ini, Lu Huaisuang juga tahu. Hati tidak bisa menahan desahan, jika tidak teliti untuk keluarga, dia senang mengirim Yang Kai tumpangan, di sekitarnya hanyalah perahu berangin. Namun di balik keluarga besar, Lu Huaisuang harus mempertimbangkan banyak hal. Ada rasa syukur di hati. Tuan ini memiliki pikiran yang dalam dan sangat memperhatikan orang lain. Jika dia bersikeras pergi dengan keluarga Lu Huaisuang pasti tidak akan bisa menolak. Tetapi dia memilih untuk menurunkan kapal perang di tempat yang masih agak jauh dari Tai Star, membersihkan hubungan dengan keluarga Lu. Dia tidak tahu apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi setelah perpisahan ini. Dia berharap mereka bisa bertemu lagi, kemudian dia akan berdiri di depannya dengan kultivasi yang lebih kuat dan alam yang lebih tinggi. Yang Kai berbalik dan menunjuk ke He Yunxiang. He Yunxiang segera memanggil pesawat ulang-alik bintangnya sendiri, berdiri berdampingan dengan Yang Kai di atasnya, dan bergegas menuju wilayah bintang sebagai aliran cahaya. Pesawat ulang-alik bintang adalah artefak terbang yang sangat umum di wilayah bintang, Yang Kai memilikinya ketika dia berada di wilayah bintang Heng Luo. Tetapi itu diperbarui dan dihilangkan setelah memasuki batas bintang. Pesawat ulang-alik bintang He Yunxiang adalah artefak kelas Raja Origin, kecepatannya tidak lambat, tetapi masih membutuhkan waktu hampir 7 jam untuk mencapai tepi luar bintang Taiyi. Bola biru besar, seolah-olah mata Starfield, memancarkan kilau yang mempesona. Seluruh pinggiran bola memiliki lapisan aura mendung, seolah diselimuti lapisan kabut. Yang Kai tahu bahwa itu adalah energi spiritual dunia dari Tai Star. Seperti yang diharapkan dari pangkalan utama keluarga Yan,
bintang Taiyi ini adalah yang teratas di antara bintang kultivasi yang telah dilihat Yang Kai. Jika kita melihat seluruh wilayah bintang Hengluo, saya khawatir hanya bintang air bulan, bintang utama kamar dagang Hengluo, yang dapat dibandingkan dengannya. Tuanku, akankah kita pergi langsung ke keluarga Yan? He Yunxiang memanfaatkan pesawat ulang-alik bintangnya dan membuka mulutnya untuk bertanya. Yang Kai berdiri di belakangnya, jelas tidak menggunakan setengah dari kekuatannya, tetapi tubuhnya stabil seperti gunung, tidak peduli seberapa cepat He Yunxiang, dia tidak gemetar. Seolah-olah kakinya telah berakar. Pergi langsung, bagus. He Yunxiang mengangguk, keyakinan yang sangat kuat pada kata-kata Yang Kai juga menginfeksinya. Origin King Realm di atas, cukup untuk menutupi seluruh wilayah bintang. Apakah masih bisa ditakuti oleh keluarga Yan? Jika keluarga Yan masuk akal, bekerja sama dengan patuh, hanya menawarkan metode untuk memasuki wilayah leluhur, jika tidak. He Yunxiang sudah bisa membayangkan pukulan macam apa yang akan dihadapi oleh penguasa wilayah bintang abadi ini. Meskipun mereka belum menghabiskan banyak waktu bersama, dan bahkan tidak memahami karakter spesifik Yang Kai. Tetapi He Yunxiang dapat merasakan bahwa dia telah bergabung dengan tuan yang mudah diajak bicara, bukan tipe orang yang suka menggertak orang dan menindas yang lemah. Ini adalah sikap yang harus dimiliki orang kuat, mereka yang suka menghancurkan orang lain dengan paksa, memaksa orang lain untuk menurut, seringkali tidak percaya diri. Cara terbaik untuk berkomunikasi dengan orang-orang adalah jujur, dan jujur seperti tuan ini, dan itu mungkin bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga Yan tahu apa yang mereka lakukan, bukan? He Yunxiang telah datang beberapa kali ke bintang Taiyi, bagaimanapun, itu adalah bintang budidaya terbaik di seluruh wilayah bintang, meskipun dia adalah pemimpin besar angin liar. Terkenal di dunia, tetapi wajah aslinya tidak diketahui. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah kembali ke penampilan aslinya, dan dia secara alami akan dapat memasuki bintang Taiyi dengan damai. Jadi kali ini sangat mudah untuk datang. Setelah terbang di sekitar Taiyi Star ke arah yang berlawanan untuk sementara waktu, ia melesat secara diagonal di bawah. Setelah melewati awan, pemandangan bumi langsung terlihat. Lokasinya sepertinya agak jauh. He Yunxiang mengamati sekeliling dan sedikit malu. Tidak ada salahnya. Setelah terbang tinggi di langit selama 2 jam lagi, sebuah kota besar akhirnya tercetak di mata. Disitulah yayasan keluarga Yan berada. Ketika mereka sampai di depan kota, mereka mendarat di tanah dan mereka berdua berjalan maju. Kota apapun dengan ukuran berapapun tidak akan mengizinkan seniman bela diri terbang ke dalamnya, karena tidak nyaman untuk dikelola. Hanya beberapa orang khusus yang memiliki kualifikasi seperti itu. Yang Kai terbiasa dengan ini, jadi tidak merasakan apa-apa. Tembok kota menjulang, lebih dari 100 meter, dan gerbang di bawah terbuka, kepala yang mengerikan dan mengerikan menggantung seperti hantu di gerbang di atas, mata mekar cahaya merah. Mulut terbuka adalah pintu masuk ke gerbang kota. Satu persatu seniman bela diri memasuki kota, tampaknya ditelan ke dalam perut hantu yang mengerikan ini, tidak ada jejak. Setiap kali seorang seniman bela diri lewat, mata merah hantu itu akan berkedip, sepertinya mencari sesuatu. Ada banyak seniman bela diri berbaris di depan gerbang menunggu untuk memasuki kota. He Yunxiang berkonsultasi dengan Yang Kai, dan kemudian menunggu bersamanya di ujung barisan. Setelah masuk ke gerbang kota, Yang Kai tiba-tiba merasakan energi menyapu dari tubuhnya, mirip dengan sapuan kesadaran ilahi, tetapi sama sekali berbeda. Segera memahami bahwa energi ini adalah teknik rahasia di mata patung. Tidak ada kedengkian, hanya catatan. Pada saat ini malam sudah dalam, tetapi seluruh kota mendidih, seolah-olah makhluk hidup, ada ribuan cahaya di kota. Bahkan gang tersempit juga diterangi oleh 4 sisi cahaya yang tercetak dalam detail samar. Para seniman bela diri yang lewat mengalir tanpa henti, bahu-membahu. Jalan-jalan saling bersilangan dan terjalin, dengan toko-toko berjejer di kedua sisi, membuatnya sangat makmur. Toko-tokonya juga bermacam-macam bentuknya, ada yang penuh dengan cita rasa eksotik yang kuat, membuat orang terpukau oleh pemandangannya, dan gedung-gedung tinggi setinggi belasan lantai. Seolah-olah tiang-tiang langit berdiri di kota yang makmur ini. Di tengah kota, ada puncak kembar, dinding 10.000 tepi, menjulang ke awan, simetri kiri dan kanan hingga ekstrim, seolah diukir dari template yang sama. Yang Kai mendongak, hanya untuk melihat bahwa puncak kembar dari atas ke bawah, bertingkat banyak bangunan, cahaya di sana sangat terang, ada tambalan istana, suasananya terbuka. Momentumnya luar biasa. Di sanalah klan keluarga Yan tinggal, orang-orang terkuat keluarga Yan, kecuali mereka yang dikirim.
Pada dasarnya semua orang tinggal di sana. He Yunxiang mengarahkan jarinya ke puncak kembar dan menjelaskan, dan kemudian bertanya, Tuan, apakah kita akan pergi ke sana sekarang, atau hanya menanyakan arah? Ayo pergi ke sana sekarang, kata Yang Kai. Tolong ikuti saya, tuanku. He Yunxiang berkata, dan memimpin jalan ke depan. Mereka berdua langsung menuju puncak kembar itu. Meskipun kotanya besar, He Yunxiang setidaknya berada di urutan ketiga Origin King Realm, jadi kakinya secara alami tidak lambat, dan meskipun Yang Kai tidak menggunakan kekuatan apapun, dia bergerak seperti angin. 1 jam kemudian, mereka tiba di Twin Peaks. Orang luar berhenti, disinilah keluarga Yan tinggal. Penjaga di bagian bawah puncak menghentikan jalan, budidaya penjaga itu tidak buruk. Itu adalah tahap pengembalian Origin urutan ketiga, hanya 1 langkah dari alam Raja Origin. Budidaya seperti itu dianggap kuat di wilayah bintang, tetapi di kamp utama keluarga Yan, hanya penjaga di pintu, sehingga dapat dilihat bahwa warisan keluarga Yan agung. Meskipun kata-katanya masih sopan, tetapi sikapnya sangat arogan, ringan menyapu Yang Kai, matanya menunjukkan sedikit penghinaan. Dia tidak merasakan fluktuasi kekuatan dari Yang Kai, berpikir bahwa orang ini hanyalah orang biasa. Tapi He Yunxiang urutan ketiga Origin King Realm membuatnya tercengang. Dia tidak bisa menilai kultivasi He Yunxiang yang sebenarnya, tetapi juga tahu bahwa pihak lain adalah alam Origin King. Ditambah He Yunxiang terlihat tidak buruk, pesona matang, segera ada di pikiran. Pakar panggung Origin King jarang muncul. Di luar, dia bukan seorang seniman bela diri yang berani memata-matai Origin King Realm, tetapi ini adalah tempat keluarga Yan, dia juga orang-orang dari keluarga Yan. Jadi meskipun tingkat kultivasinya tidak sebaik itu, mata itu sangat melihat bagian yang baik dari He Yunxiang untuk sementara waktu dan dia kagum di dalam hati. Berpikir bahwa dia bisa meniduri gadis ini, itu akan sepadan dengan kematiannya. Ada beberapa penjaga keluarga Yan di dekatnya, dan sekarang mereka semua menatap bersama-sama, masing-masing memandang dengan kagum. Wajah He Yunxiang tenggelam, dia sekarang adalah Origin King Realm urutan ketiga, berdiri di puncak Starfield, bahkan jika itu adalah orang-orang keluarga Yan, jadi apa? Yang lemah harus menjaga rasa hormat yang seharusnya mereka miliki untuk yang kuat. Jika dia datang sendiri, saya khawatir dia harus tahan dengan ini, tetapi dia sekarang telah dicap sebagai orang-orang Yang Kai, setiap gerakan mewakili wajah Yang Kai. Bagaimana mungkin beberapa bawahan begitu lancang padanya? Tanda tanya. Murid keluarga Yan yang telah mengukurnya menjadi pucat dan mundur selusin langkah, hampir duduk di pantat mereka, dengan tangan menutupi dada dan jantung berdebar-debar. Pada saat itu, dia benar-benar memiliki perasaan sekarat. Ini adalah tekanan dari tahap Origin King. Dan bukan sembarang dunia Origin King, setidaknya itu adalah Origin King Realm urutan kedua. Wajahnya berubah, tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelannya di perutnya. Meskipun dia adalah murid dari keluarga Yan, tetapi kultivasi pihak lain tidak biasa. Keluarga Yan tidak dapat menyinggung ahli Origin King Realm karena hal sepele ini. Dia menyingkirkan kesombongannya dan mengepalkan tinjunya dengan wajah muram. Bolehkah saya menanyakan nama kamu dan untuk apa kamu berada di sini? Kesombongan sebelumnya dibersihkan. He Yunxiang berkata, saya ingin melihat Patriark Yan, tolong beri pesan atas nama saya. Untuk melihat Patria, pria itu terkejut dan menggelengkan kepalanya, saya khawatir ini agak sulit. Kepala keluarga Yan, penguasa wilayah bintang yang sebenarnya, bagaimana bisa sembarang orang melihatnya ketika mereka mau? Wanita di depannya tentu saja adalah ranah Origin King, tetapi ranah Origin King juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Aku hanya ingin melihat tuan keluarga Yan, tolong mudahkan. Pria itu menggelengkan kepalanya lagi, ini bukan masalah kenyamanan. Tapi, setelah jeda, dia berkata, apakah wanita itu mengenal kepala keluarga? Jika itu adalah kenalan lama, maka tentu tidak masalah. Dia juga dengan senang hati menyampaikan pesan, mungkin wanita menawan ini juga teman lama Patriarch dari luar. Saya telah mendengar banyak tentang dia, tetapi saya tidak pernah merasa senang bertemu dengannya. Ini, bantu aku. Saat He Yunxiang berbicara, sebuah cincin luar angkasa muncul secara diam-diam. Bab 3093. Ada uang untuk membuat hantu mendorong pabrik, di mana dapat bekerja di mana-mana. He Yunxiang sebagai pemimpin besar angin liar, secara alami tidak akan kekurangan barang. Penjaga mengambil cincin luar angkasa, Divine Sense menyapu ke dalam, segera mengangkat alis, karena wanita itu sangat gigih, maka saya akan naik untuk menyampaikan pesan.
Untuk melihat kamu atau tidak? He Yunxiang tersenyum dan berkata, berikan saja. Tidak ada alasan untuk mempersulit bawahan. Pria itu berbalik dan menyapu ke atas dengan kecepatan tinggi. Silakan duduk, Nyonya. Mungkin karena mereka tahu bahwa barang-barang di ruang itu memiliki bagiannya sendiri, penjaga yang tersisa memperlakukan He Yunxiang dengan lebih baik. Dan salah satu dari mereka bahkan mengambil kursi dan meletakkannya di depannya. He Yunxiang berterima kasih atas kebaikannya, tetapi tersenyum dan menggelengkan kepalanya untuk menolak. Di depan Yang Kai, beraninya dia dengan ceroboh mengambil tempat duduk. Tidak lama kemudian, penjaga dari atas gunung buru-buru turun dan berkata di depan He Yunxiang, wanita ini, kepala suku sedang dalam retret terpencil. Saya khawatir saya telah mengecewakan kamu. Kata-kata itu berbalik dan berkata sambil tersenyum, tapi penatua kedua yang bertugas bersedia bertemu denganmu. Penatua kedua? Penatua Yan King, He Yunxiang jelas menyadari beberapa tetua keluarga Yan. Dengan tepat, meskipun kunjungan He Yunxiang agak lancang, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah tahap Origin King, dan jelas merupakan orang yang kuat di atas alam Raja Void urutan kedua, terlebih lagi. Itu adalah keindahan yang menakjubkan. Yan King mendengar laporan itu dan tidak baik. Cukup untuk menolak, penasaran untuk melihat pertemuan. Keluarga Yan mampu mendominasi beberapa bintang kultivasi, tidak hanya mengandalkan kekuatan klan, tetapi juga banyak orang kuat asing yang direkrut. Jika dia dapat mengambil wanita cantik ini di bawah komandonya, itu dapat menambahkan jenderal kuat lainnya ke keluarga Yan. Tolong ikut denganku. Penjaga itu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. He Yunxiang mengangguk dan berterima kasih padanya. Masalahnya telah sampai pada titik ini, tidak ada cara untuk memaksakan apapun, dan pergi menemui Yan King sebelum membuat rencana. Ini penjaga melihat Yang Kai juga melangkah untuk mengikuti. Mau tidak mau mengerutkan kening, puncak kembar keluarga Yan, tidak sembarang orang bisa naik. Pemuda ini dikatakan mengikuti wanita cantik itu, tetapi dia terlihat seperti orang biasa yang belum berkultivasi, kualifikasi tidak cukup untuk naik ke puncak kembar. Dia ikut denganku, tolong akomodatif. He Yunxiang tersenyum hangat. Penjaga itu mengerutkan kening, dan tidak terus mempersulit, mengangguk ke depan untuk memimpin. Yang disebut aturan sudah mati, tetapi orang masih hidup. Makan mulut orang pendek, ambil tangan orang lembut, tidak perlu lagi belitan setelah mendapatkan manfaat yang baik. Barisan 3 orang berkelok-kelok mendaki gunung. Gunung itu juga memiliki lebih banyak seniman bela diri yang berjalan-jalan, kultivasinya tidak buruk. Banyak pria melihat He Yunxiang tidak bisa tidak melihat lebih dari beberapa mata. Dengan pengawasan yang tidak menyesal, He Yunxiang tampaknya sangat tidak nyaman dengan tatapan seperti ini. Sampai ke garis, alisnya berkerumun, peti karma bodoh tidak ada tempat untuk melampiaskan. Dia biasa berpura-pura menjadi seorang pria, membunuh dan membalas dendam, ketika dia ditonton seperti ini. Semakin mereka naik, semakin sedikit pejalan kaki yang ada. Setelah beberapa saat, dia tiba di aula besar. Penjaga itu berkata, Nyonya, silakan masuk, tetua kedua sedang menunggu di dalam. Saat dia berbicara, dia memberi Yang Kai tatapan kaget. Dia memiliki tahap pengembalian Origin urutan ketiga, sementara wanita itu berada di alam Raja Origin. Mereka berdua secara alami tidak lambat dalam berjalan, dia tidak mengharapkan pemuda ini untuk bisa mengikuti. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihatnya menggunakan sedikit pun kekuatan. Apa-apaan, He Yunxiang mengucapkan terima kasih lagi, dan baru kemudian melangkah ke dalam. Aula itu luar biasa, balok berukir. Setengah dari lelaki tua besar itu duduk di sudut aula, memegang teh harum secukupnya. Melihat seseorang masuk, dia mengangkat matanya untuk melihat. Mau tidak mau mencerahkan, diam-diam berkata wanita menawan yang baik. Setelah merasakan aura di tubuh He Yunxiang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Urutan ketiga Origin King Realm, baru saja penjaga klan datang untuk memberitahu, hanya untuk mengatakan bahwa ada seorang wanita cantik yang ingin melihat patriark, tingkat kultivasinya tidak buruk. Setidaknya urutan kedua Origin King Realm. Tetapi penglihatan penjaga tidak tinggi, gagal untuk melihat bahwa ini adalah ahli Origin King Realm urutan ketiga. Dia perlahan bangkit dan menyapa sambil tersenyum. Origin King Realm urutan kedua tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya melakukannya, tetapi urutan ketiga adalah. Dia juga tempat ketiga. He Yunxiang melangkah maju dan memberi hormat, Nyonya ini telah bertemu penatua Yan King. Yan King membalas hormat dan tersenyum ramah, Nyonya sopan. Beranikah saya bertanya siapa nama kamu? He Yunxiang melaporkan namanya. Ekspresi Yan King tetap tidak berubah. Tetapi jejak kecurigaan melintas di matanya.
tidak ada nama seperti He Yun Xiang di antara ahli yang bermartabat di benaknya. Terutama jika pihak lain adalah seorang wanita. Seluruh wilayah bintang, ada berapa banyak Origin King Realm urutan ketiga? Dari mana He Yun Xiang ini muncul? Meskipun bingung, tetapi juga tidak secara tiba-tiba mengorek detail orang lain. Karena mereka datang ke pintu, itu pasti permintaan, masih takut tidak tahu dari mana dia berasal. Namun, tampaknya wanita ini baru saja dipromosikan ke ranah Raja Void urutan ketiga, aura tubuhnya agak tidak dapat menyatu. Dia mengundang He Yun Xiang untuk duduk dengan sangat antusias. Yang Kai juga duduk dengan mudah, yang membuat Yan King tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, diam-diam berpikir bahwa dia benar-benar anak yang tidak tahu etiket. Namun, sebelum dia jelas tentang hubungan antara He Yun Xiang dan Yang Kai, dia tidak bisa tersinggung dan pura-pura tidak melihatnya. Bertepuk tangan, bawahannya menyajikan teh harum. Setelah mengobrol, Yan King dengan sengaja atau tidak sengaja menanyakan tentang asal-usul He Yun Xiang, tetapi dia dengan cerdik mengelak dari topik tersebut, yang membuat Yan King sedikit kesal. Setelah minum teh, dia berkata, "Nyonya He, apa urusanmu di keluarga Yang?" Ekspresi tersenyum He Yun Xiang disingkirkan. Dengan sungguh-sungguh berkata, "Nyonya ini datang tanpa diundang, memang ada sesuatu untuk ditanyakan. Saya harap tetua Yan King memaafkan saya." Yan King tersenyum, "Nyonya dia mungkin juga memberitahu kami, keluarga Yan saya memiliki energi di wilayah bintang, jika saya dapat membantu. Tentu saja saya tidak akan menolak. Jika itu bantuan kecil, bukan ide yang buruk untuk membiarkan pihak lain berutang budi pada keluarga Yan, dan mungkin untuk merekrutnya. Penatua Yan King terlalu sederhana, di wilayah bintang ini, saya khawatir hanya keluarga Yan yang dapat membantu nyonya ini. Nyonya dia sangat memikirkan keluarga Yan saya." Yan King tertawa, tetapi dalam hati waspada, mendengarkan nada, wanita ini meminta banyak hal. Jika ini benar, maka itu harus ditimbang satu atau dua. Nyonya ini ingin pergi ke wilayah leluhur. He Yun Xiang berkata. Tawa Yan King berhenti tiba-tiba, seolah-olah seseorang mencubit tenggorokannya, senyum di wajahnya juga perlahan menyatu, menatap He Yun Xiang dan berkata, "Nyonya tahu apa yang kamu bicarakan?" He Yun Xiang berkata dengan senyum pahit, "Jika itu bukan masalah yang sulit, saya tidak akan dengan sengaja memohon kepada klan kamu. Nyonya ini hanya keluarga Yan kamu yang tahu cara memasuki wilayah leluhur di wilayah bintang ini. Tolong minta penatua Yan King untuk bantu nyonya ini." Yan King berkata dengan wajah dingin, "Saya tidak tahu di mana nyonya mendengar desas-desus itu, tetapi tidak ada seorang pun di keluarga Yan saya yang tahu cara memasuki wilayah leluhur." Hati kesal, tidak tahu ketinggian langit, tidak ada persahabatan dengan keluarga Yan, pertama kali bertemu, tetapi benar-benar mengenai ide ini, apakah wanita ini sudah gila? Apakah dia gila? Metode memasuki wilayah leluhur adalah rahasia di seluruh keluarga Yan, hanya beberapa orang teratas yang tahu satu atau dua hal. 500 tahun yang lalu, leluhur tua kamu memiliki. Tidak menunggu dia menyelesaikan kata-katanya, Yan King menyikat lengan panjangnya dan bangkit, "Nyonya, tolong kembali, orang tua itu tidak akan mengirimmu pergi." Tidak ada yang perlu dikatakan padanya, jika wanita ini memohon sesuatu yang lain, bahkan jika itu lebih sulit, mereka dapat duduk dan mendiskusikannya. Tetapi metode memasuki wilayah leluhur sama sekali tidak dapat dibocorkan. Jika bukan karena He Yun Xiang menjadi Origin King Realm urutan ketiga, Yan King pasti sudah memberinya pelajaran. He Yun Xiang terlihat tidak berubah, jelas sudah mengharapkan situasi ini, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Karena nyonya ini memiliki permintaan, pasti ada hadiahnya." Yan King tersenyum bangga, "Apa yang diinginkan keluarga Yanku? Dan apa yang bisa nyonya berikan kepada keluarga Yanku? Kembali apa ini?" Mata menatap takjub pada pil roh yang terjepit di tangan He Yun Xiang. Pil roh seukuran mata naga, jernih, putih dan tanpa cacat, terlihat seperti mutiara dengan warna yang sangat bagus, tetapi aroma pil roh adalah sesuatu yang belum pernah dicium Yan King sebelumnya. Mengendus ke hidung, tubuh Saint Yuan adalah sebenarnya turbulensi. Hatinya terkejut, dia setidaknya urutan ketiga Origin King Realm, tetapi juga penatua kedua keluarga Yan. Pil roh apa yang belum dia lihat? Pil roh apa yang belum dia makan? Tapi pil roh di depannya ini tidak terlihat dan tidak pernah terdengar. Dia bisa melihat sekilas bahwa pil roh ini memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan dalam persepsinya, tidak ada pil roh di dunia yang bisa dibandingkan dengannya. He Yun Xiang mengerutkan bibirnya dan tersenyum, "Aku ingin tahu apakah penatua Yan King puas dengan ini sebagai hadiah?" Wajah Yan King berubah. Secara naluriah merasa bahwa roh He Yun Xiang akan sangat membantunya,
hatinya tidak vulgar, tetapi juga tidak bisa tidak menelan seteguk air liur. Menatap mati pada pil roh itu, seolah-olah melihat kecantikan yang TELANJANG, hati serakah untuk membuat langkah besar. Tidak banyak hal di dunia ini yang dapat membuatnya mengingini apa yang dia inginkan. Keluarga Yan memiliki segalanya, tetapi pada saat ini, dia sangat ingin tahu perubahan seperti apa yang akan dia miliki ketika mengambil pil roh ini. Apa sebenarnya pil roh ini? Yan King bertanya lagi, ekspresi bangga di wajahnya telah lama menghilang. Hal ini, keluarga Yan benar-benar tidak memilikinya. Nama pil ini adalah Sos Chongealing Pil. Yan King dengan serius memikirkannya, menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. He Yunxiang tersenyum tipis, ada banyak keajaiban di dunia besar ini. Meskipun penatua Yan King telah melihat banyak hal, selalu ada sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Sesuatu dari tangan Yang Kai, bagaimana mungkin Yan King melihatnya? He Yunxiang sekarang berada di urutan ketiga Origin King Realm dan akan dipromosikan ke tahap sumber prinsip berikutnya. Dan pil pengental sumber adalah pil roh penting yang dapat membantunya mengubah Sein Yuan tubuhnya menjadi kekuatan sumber. Jadi Yang Kai telah dengan santai memberinya beberapa botol di jalan sebagai cadangan. Pada saat ini, dia mengeluarkan satu dan itu benar-benar memiliki efek yang diinginkan. Apa efeknya? Yan King bertanya dengan rasa ingin tahu. He Yunxiang menunjukkan tatapan yang sulit, tatapan yang tidak tahu harus mengatakan atau tidak. Melihat ini, Yan King bahkan lebih cemas dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, silakan kembali, Nyonya He. Dia berharap He Yunxiang tidak bisa pergi dengan mudah. Benar saja, ketika He Yunxiang mendengarnya mengatakan ini, keraguan di wajahnya menghilang dan dia membuka mulutnya dan meludahkan 4 kata, di atas Origin King Realm. Tubuh Yan King bergetar hebat, dan cahaya terang yang mengerikan keluar dari matanya. Bab 3094. Dengan meminum pil roh ini, kamu bisa meminta untuk berada di atas Raja Origin? Tenggorokan Yan King agak kering, ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemui selama bertahun-tahun. He Yunxiang berkata, hanya ada kesempatan, pil roh hanyalah objek eksternal. Akarnya masih ada di dalam dirinya sendiri. Ada kalimat lain yang tidak dia katakan, meminum pil roh ini memang memiliki kesempatan untuk mencapai di atas Raja Void. Tetapi premisnya adalah bahwa itu perlu diambil dalam jumlah besar untuk waktu yang lama. Satu pil pembekuan sumber tidak mungkin memiliki banyak efek. Transformasi Sein Yuan dalam tubuh seorang seniman bela diri tahap Origin King adalah proses yang sangat panjang. Bagaimana saya tahu apakah yang dikatakan Nyonya itu benar atau tidak? Yan King mengerutkan kening, dia setidaknya hidup dalam usia yang begitu besar, terbiasa dengan gelombang besar. Setelah kejutan awal, pikirannya telah distabilkan, tidak bisa tidak ragu, apakah yang disebut pil pembekuan sumber ini benar-benar memiliki efek ilahi seperti itu? Mengapa wanita ini tidak mengambilnya sendiri? Dia benar-benar mengeluarkannya untuk menggodanya, apakah dia tidak takut dia akan memakannya sampai ke tulang? Aku punya permintaan untuk keluarga Yan, apa gunanya berbohong padamu? He Yunxiang berkata dengan sungguh-sungguh. Yan King menggelengkan kepalanya, tidak ada bukti dengan kata-kata kosong. Jika itu benar, saya ingin memeriksa pil roh ini secara pribadi. He Yunxiang tersenyum tipis, bagus. Sebuah cahaya putih melintas di depan matanya, Yan King meraih pil pembekuan sumber, masih agak sulit dipercaya. Wanita ini tidak memiliki masalah, karena pil roh ini sangat berharga, mengapa mereka begitu mudah diberikan kepadanya? Nyonya tidak takut aku akan meminum pil roh ini? Yan King bertanya. Maukah kamu? He Yunxiang bertanya dengan heran, seperti seorang gadis muda yang tidak berpengalaman dalam urusan dunia. Jika kamu ingin memonopolinya, maka kamu harus bisa melakukannya. Tidak akan. Yan King menggelengkan kepalanya. Dunia ini ramai, semua untuk keuntungan. Apa yang tidak akan dilakukan di depan keuntungan besar? Dia hanya tidak bisa mengerti di mana garis bawah wanita ini. Kepalanya tampak sedikit tidak normal. He Yunxiang mengerutkan bibirnya dan tersenyum, jika pil roh ini nyata, saya ingin tahu apakah itu dapat ditukar dengan informasi dalam perjalanan ke domain leluhur? Yan King menghela nafas ringan, cukup, tetapi hanya jika pil roh ini benar-benar memiliki kemanjuran yang kamu katakan. Nyonya, tunggu sebentar, saya perlu mencari seseorang untuk mengujinya. Penatua Yan King buat dirimu nyaman. He Yunxiang mengulurkan tangannya untuk menunjukkan. Masalahnya penting, Yan King tidak berani lambat, dengan cepat berbalik dan memasuki aula dalam, dengan cepat menghilang. He Yunxiang menoleh untuk melihat Yang Kai dan dengan tenang mentransmisikan suara, ikan telah mengambil umpan.
Yang Kai mengangguk dengan tenang. He Yunxiang berkata, sebenarnya, dengan kekuatanmu, kamu dapat membuat keluarga Yan menyerahkan metode ke wilayah leluhur tanpa banyak usaha. Mengapa sejauh itu? Sos Chongyaling Pil hanyalah umpan. Tempat ini adalah benteng keluarga Yan. Orang luar tanpa sejarah yang meminum pil roh seperti itu di sini mengundang keluarga Yan untuk merampoknya. Tidak ada yang lebih baik daripada membanjiri orang-orang, itu akan tidak terlalu merepotkan. Ini adalah gaya angin liar. Sebagai pemimpin angin liar, He Yunxiang akan melaksanakan konsep ini secara maksimal. Yang Kai berkata, saya punya rencana sendiri. Sebenarnya, itu agak memalukan, menindas yang lemah selalu tidak menarik, dengan budidaya tahap kaisar untuk menggertak sekelompok Origin King Realm. Selalu terasa seperti orang dewasa merampok dari seorang anak. Tetapi jika anak itu adalah anak nakal yang tidak patuh, maka perlu didisiplinkan dengan benar. Twin Peaks, ruang rahasia. Yan Luo, kepala keluarga Yan, memegang pil pembekuan sumber, wajahnya berubah, sementara Yan King berdiri di samping, menjilati bibirnya yang kering dari waktu ke waktu. Hanya setelah waktu yang lama dia membuka mulutnya dan bertanya, Patriark, apakah pil roh ini benar-benar memiliki efek ilahi semacam itu? Yan Luo berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, mari kita tunggu beberapa tuan datang untuk melihatnya. Bahkan Patriark tidak tahu, Yan King tidak terkejut tetapi bahagia, dan semakin merasa bahwa pil pembekuan sumber ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam waktu singkat, beberapa orang masuk, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, tetapi tubuh mereka memancarkan aroma pil yang kuat. Jelas orang yang berurusan dengan herbal dan pil roh sepanjang tahun, dan tipe orang ini, tentu saja, adalah alkemis. Orang-orang ini adalah alkemis paling menonjol dari keluarga Yan, masing-masing pada level alkemis level Origin King. Setelah memasuki ruang rahasia dan bertemu dengan Yan Luo dan Yan King, seorang lelaki tua berjubah sabun di kepalanya berkata, Patriark, segera memanggil kita ke sini. Aku ingin tahu ada apa. Lihatlah pil roh ini. Yan Luo menyerahkan pil roh di tangannya. Pria tua berjubah sabun itu mengambilnya. Orang-orang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka. Kecerobohan awal menghilang sekaligus. Masing-masing dari mereka melebarkan mata dan berseru. Ini, pil roh macam apa ini? Cepat tunjukkan padaku. Jangan ambil itu. Kelompok ahli pil yang sangat dihormati langsung kehilangan sopan santun. Seolah-olah mereka adalah orang desa yang belum pernah melihat dunia. Dan kejutan di mata mereka meluap keluar dari rongganya. Hanya setelah beberapa saat bekerja, lelaki tua berjubah sabun di kepala kelompok memandang Yan Luo dengan penuh semangat. Patriark, beranikah saya bertanya dari mana pil roh ini berasal? Bisakah kamu melihat kelas berapa? Yan Luo menjawab, aku tidak tahu, tetapi dengan kemampuan kami, sama sekali tidak mungkin bagi kami untuk memurnikan pil roh seperti itu. Beberapa alkemis lainnya menganggukkan kepala mereka dalam pemahaman yang mendalam. Pil roh ini berada di luar pengetahuan dan wawasan mereka, apalagi menyempurnakannya, mereka bahkan tidak bisa membedakan bahan-bahannya. Jawabannya sudah jelas, kemunculan tiba-tiba dari Sos Chongyaling Pil, ahli Origin King Realm urutan ketiga dan alkemis Origin King Grade tidak dapat membedakan. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa pil roh ini berada di atas level Origin King. Pria tua berjubah sabun itu masih ingin menanyakan sesuatu. Yan Luo sudah melambaikan tangannya dan berkata, turun. Beberapa ahli alkemis utama, meskipun mereka enggan, tidak berani untuk tidak patuh dan membungkuk, melihat pil roh dengan enggan sebelum pergi. Setelah beberapa orang pergi, Yan Luo berkata dengan acuh tak acuh, kamu baru saja mengatakan bahwa wanita bernama He Yunxiang dengan santai memberimu pil roh ini? Ya, sepertinya dia memiliki lebih dari satu pil roh di tangannya. Yan Luo tiba-tiba tertawa. Yan King melihatnya dan segera mengerti apa yang dia pikirkan, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan ide ini? Kedua belah pihak berpikir sama, tetapi dengan ragu-ragu berkata, tapi bisa mengeluarkan benda seperti itu dengan tangannya, apakah dia begitu mudah diprovokasi? Kalau dia punya pendukung, tidak mungkin, dan, jangan lupa, tempat apa ini? Yan Luo samar-samar meliriknya. Yan King tampak tertegun, mengangguk dan berkata, saya mengerti. Berbalik, dia berjalan keluar dari ruang rahasia. Seorang wanita tanpa asal, bahkan jika dia terbunuh dan ditangkap di Twin Peaks, saya khawatir tidak ada yang akan tahu kan? Ini mulai sekarang, tuanku. Di aula, He Yunxiang tersenyum menatap Yang Kai. Lalu semburan suara pemecah udara datang ke telinganya, aura kuat seperti naga yang sedang tidur terbangun. Kelompok itu mengelilingi aula.
Seorang pria dengan tampang muram melangkah keluar dari aula dalam, Yan Qing yang telah pergi belum lama ini. He Yunxiang berkata, "Penatua Yan Qing, apa hasil penilaiannya?" Yan Qing dengan tegas berteriak, "Wanita pemberani, beraninya kamu menipu keluarga Yanku dengan pil roh palsu, kamu benar-benar telah memakan hati beruang." He Yunxiang terkejut, "Penatua Yan Qing, apa yang kamu bicarakan? Pil roh palsu apa?" Yan Qing dengan dingin mendengus. "Meskipun saya tidak tahu di mana kamu menemukan barang-barang itu, tetapi pil roh itu diverifikasi oleh beberapa alkemis tingkat origin King keluarga Yan. Tetapi tidak ada gunanya, kamu ingin menukarnya dengan rahasia keluarga Yan saya? Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Yanku mudah diganggu?" He Yunxiang ketakutan dan berkata dengan wajah pucat, "Bagaimana itu bisa menjadi ramuan palsu? Itu adalah pil roh asli yang berguna untuk promosi di atas origin King, beraninya aku menipu keluarga Yan?" Hatinya geli, beberapa memahami mengapa Yang Kai harus berusaha keras sebelumnya. Bahkan keluarga Yan harus menemukan alasan untuk berurusan dengannya terlebih dahulu, begitulah dunia luar. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah membiasakan diri dengan dunia luar. Bukankah penglihatan beberapa alkemis tingkat origin King keluarga Yan saya tidak sebaik milikmu? Yan Qing dengan dingin mendengus. He Yunxiang menghela nafas, "Karena itu masalahnya, maka tolong minta Penatua Yan Qing untuk mengembalikan pil roh itu kepadaku, anggap saja aku tidak memiliki tawaran itu sebelumnya." Yan Qing mencibir, "Masih menginginkan pil roh itu? Orang tua itu sudah lama membuangnya." Mata He Yunxiang merah, "Bagaimana keluarga Yan kamu bisa melakukan ini? Itu adalah pil roh yang sangat berharga, bahkan jika kamu tidak tahu barangnya, mengapa membuangnya?" Itu penuh dengan agresi dan ketidakberdayaan, yang membuat orang melihatnya dengan kasihan. Wanita ini benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Yan Qing agak bingung. Sulit dipercaya bahwa dia telah bersembunyi di suatu tempat untuk berkultivasi, dan baru saja keluar dari gerbang. Kalau tidak, kultivasi seperti itu, bagaimana ini bisa begitu belum tahu di dunia? Itu benar, pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Raja Batal urutan ketiga seperti itu tidak pernah terdengar? Mungkin dia memiliki semacam warisan yang luar biasa dan telah menjalani retret di suatu tempat untuk berkultivasi. Satu-satunya jejak kekhawatiran yang tersisa telah hilang. Itu hanya pil roh, hilangkan saja, karena keluarga Yan sangat tidak peduli, maka aku akan pergi. He Yunxiang berdiri dan menyeka sudut matanya, sedih dan putus asa. "Apakah keluarga Yanku tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau?" Yan Qing berteriak dengan keras. He Yunxiang panik. "Lalu apa yang kamu inginkan? Menipu keluarga Yan saya? Mencoba mencuri rahasia keluarga Yan? Jika saya membiarkan kamu pergi, bagaimana keluarga Yan saya bisa memiliki wajahnya? Nyonya He akan tinggal di sini." He Yunxiang mundur beberapa langkah dan berkata dengan kaget, "Kamu ingin menahanku?" Karena dia sudah merobek wajahnya, Yan Qing tidak memiliki apa-apa lagi untuk disembunyikan dan berkata dengan suara yang dalam, "Nyonya He, jika saya jadi kamu, saya pasti akan menyerahkan tangan saya dan menyerah." Tubuh Nyonya halus dan lemah. "Sepertinya bahwa kamu baru saja dipromosikan, jika kamu bertarung denganku. Akan buruk jika kamu melukai sesuatu." Dia memiliki kepercayaan penuh untuk mengalahkan He Yunxiang. Sebaliknya, dia adalah veteran origin King Realm urutan ketiga. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan He Yunxiang. Berbagai penyebaran di luar hanyalah tindakan pencegahan. He Yunxiang mengutuk dengan marah, "Kamu tercela dan tidak tahu malu. Bagaimana keluarga Yan bisa memiliki orang-orang seperti kamu? Saya menuntut untuk melihat patriark Yan tua dan memintanya untuk melakukan keadilan kepada saya." Yan Qing mencibir, "Patriark tidak akan melihatmu." He Yunxiang membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika Yang Kai tiba-tiba bangkit. Ketika dia bergerak, He Yunxiang segera menutup mulutnya. Yan Qing dengan dingin meliriknya, sedikit mengernyit, lalu mengangkat tangannya dan menyapu ke arah lokasi Yang Kai. Aksinya mudah dan bebas, seolah mengusir nyamuk. Bab 3095. Boom, energi kekerasan menghantam dada Yang Kai. Yan Qing tidak menyipitkan matanya, bahkan tidak menatapnya. Meskipun pukulan barusan hanya tangannya yang biasa, tetapi urutan ketiga origin King Realm-nya ada di sana, mengenai seorang pria dengan jejak aura, bagaimana bisa ada akhir yang baik? Itu akan cukup beruntung untuk memiliki tubuh yang rusak, itu normal untuk berubah menjadi abu. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dengan luar biasa menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa pemuda di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi, mengulurkan tangan dan menjentikkan dada ke tempat.
dan kemudian menyeringai, berjalan ke arahnya. Apa-apaan? Yan King hampir mengira dia salah. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat dan melepaskan Divine Sense untuk memeriksa kembali Yang Kai. Sudah pasti tidak ada jejak kultivasi, orang ini hampir tidak berbeda dengan orang biasa. Di bawah kerutan, Yan King menyapu telapak tangan lain. Telapak tangan ini dia telah menggunakan 30% dari kekuatannya, beberapa niat uji. Pemuda yang datang tidak mengelak, membiarkan serangan ganas menghantam dadanya, tubuhnya tidak bergetar, seperti angin sepoi-sepoi, sangat nyaman. Yan King terkejut, yang tidak tahu bahwa dia telah membuang muka. Tidak menggunakan kekuatan apapun untuk menahan kedua telapak tangannya sendiri, orang ini tidak dapat. Kamu adalah pemurni tubuh, di dunia ini, ada sekelompok keberadaan yang sangat langka, tidak mengolah kekuatan meridian, hanya mengolah tubuh fisik. Rumor mengatakan bahwa itu juga dapat mencapai dao bela diri pamungkas. Sehingga tubuh fisik disucikan. Tetapi tidak ada yang bisa mengkonfirmasi klaim ini, karena jalur ini sesempit jalur usus domba dibandingkan dengan budidaya massal. Tidak ada yang mengkhususkan diri dalam tubuh daging selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya di zaman kuno yang lama, ada catatan dari seperti itu. Orang yang He Yun Xiang andalkan adalah orang ini. Pikiran ini muncul di benak Yan King. Jika orang ini benar-benar seorang pemurni tubuh, itu tidak akan pernah mudah untuk dihadapi, karena pemurnian tubuh hanya mengolah tubuh fisik, vitalitasnya sangat kuat, sulit untuk dibunuh. Dan meskipun jalan ini penuh dengan duri, itu adalah sangat sulit untuk berjalan, tetapi begitu tercapai, kekuatan yang dapat dikeluarkan sangat menakutkan, di bawah level yang sama. Hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Serangan telapak tangan ketiga, Yan King tidak keberatan. Dia ingin melihat seberapa jauh penghalus tubuh ini telah tumbuh. Suara angin bersiul keluar, kekuatan di telapak tangan menyatu menjadi pusaran, aura sensasional jatuh, dan telapak tangan terbanting. Ledakan, energi diaduk, aula terbalik untuk sementara waktu, terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G, cetakan telapak tangan Qian meledak di dada Yang Kai. Mata Yan King terbuka lebar dan dia tidak sabar untuk mengalihkan pandangannya dan menempatkannya pada pemuda itu untuk melihat dengan jelas. Hasilnya membuatnya kaget dan ngeri, kekuatan penuh pukulan itu masih belum bisa menggoyahkan pemuda itu, bahkan pakaiannya tidak kusut. Dia tidak cocok, kesurupan, sudah ada satu orang lagi di depannya. Pemuda itu, yang jaraknya lebih dari belasan kaki, sepertinya bisa menggeser posisinya dan tiba-tiba muncul di hadapannya. Hah! Reaksi Yan King juga merupakan kecepatan tuan, membuka mulutnya untuk berteriak, cahaya hijau tiba-tiba meledak dari mulut, lurus ke arah mata Yang Kai yang tak berdaya. Itu adalah jarum panjang 3 inci, artefak origin King Grade, tanpa bayangan dan tidak terlihat, tidak ada cara untuk bertahan. Artefak jarum panjang itu langka, sulit untuk disuling, tetapi seringkali sangat kuat, dan merupakan salah satu jurus pembunuh paling kuat dari Yan King. Tapi senjata pembunuh paling kuat ini tidak memberi Yan King rasa aman sedikit pun. Setelah pukulan, tubuh berusaha mundur, ingin menjauh dari jarak antara pemuda. Tubuh tiba-tiba membeku, tangan besar menutupi lehernya, dia kehabisan nafas ketika dicubit, Yan King pingsan seperti anjing mati, tubuh Shen Yuan tidak lagi mendengarkan mobilisasi. Dengan dentingan, artefak jarum panjang jatuh ke tanah. Yan King ngeri tanpa kata-kata, dia melihat pemuda di depannya benar-benar baru saja menghembuskan napas, lalu mematahkan senjata pembunuhnya sendiri. Bagaimana mungkin, saya sedang bermimpi kan? Hahaha, pintu-pintu dan jendela-jendela aula itu hancur berkeping-keping dan selusin orang masuk. Gerakan di dalam secara alami tidak dapat disembunyikan dari persepsi orang-orang kuat di luar, jadi segera setelah mereka mendeteksi tanda-tanda tindakan, mereka segera bergegas masuk. Masing-masing memancarkan aura tahap origin King. Kepalanya adalah seorang lelaki tua yang terhormat, rambut putih, sehat dan kuat, tetapi juga origin King realem urutan ketiga, auranya lebih kuat dari Yan King. Keluarga Yan Penatua hebat, Yan An. Pedang di tangannya mekar, ujung pedang bergoyang, dan tiba-tiba bergetar lurus, ribuan cahaya pedang bertemu sedikit cahaya, langsung menusuk Yang Kai. Aura pembunuh, seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini. Tingkat budidaya pedang ditampilkan sepenuhnya pada saat ini, yang menakjubkan, tampaknya ditarik ke dunia budidaya pedang tanpa akhir. Engah, pedang panjang itu menusuk dari belakang, tidak menemui kendala apapun, lurus dari depan dada dan keluar. Ini adalah hit. Perasaan yang datang dari pedang panjang di tangannya membuat Yan An tahu bahwa pedangnya tidak menusuk tempat kosong,
itu adalah perasaan unik yang hanya datang dari menusuk daging dan darah. Nafas darah menyebar keluar, dan banyak keluarga Yan origin tahap raja yang mengikuti setelahnya semuanya menunjukkan wajah gembira. Ah, He Yunxiang menjerit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Kai, yang dinobatkan sebagai tak terkalahkan di matanya, sebenarnya bahkan tidak mengikuti pedang tetua agung keluarga Yan. Kemudian dia melihat pemandangan yang membuatnya tidak percaya. Apa yang terjadi? Tidak mungkin, melawan tetua kedua Yan King, Yang Kai melakukan kekuatan luar biasa, langsung menghancurkannya. Bagaimana dia bisa ditusuk oleh pedang dari penatua agung Yan An? Bahkan jika seseorang membelakanginya, seseorang tidak akan bisa membuat kesalahan yang begitu murah. Melebih-lebihkan diri sendiri, Yan An mendengus dingin, pedang panjang di tangannya dengan ganas berkembang dengan aura dingin yang sangat dingin, membekukan punggung Yang Kai. Lapisan es dingin dengan cepat menyebar ke segala arah dengan luka sebagai pusatnya. Penatua hebat, kamu, puff. Suara panik Yan King keluar, sedih, dan ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara, dia sepertinya telah memuntahkan darah segar. Yan An mendongak ke arahnya, tetapi melihat bahwa dia benar-benar memiliki senyum aneh di wajahnya. Mengernyit, apa yang dilakukan tetua kedua ini? Kenapa dia tersenyum padaku seperti ini? Wajah familiar yang dihadapinya sebenarnya terdistorsi dan berubah menjadi penampilan seorang pemuda asing. Apa? Yan An terkejut. Jika yang menghadapnya adalah seorang pemuda, lalu siapa yang ditikam dengan pedangnya sendiri? Tidak berani lagi memikirkannya, dahinya bercucuran keringat dingin, matanya terpaku melihat, tiba-tiba arwahnya hilang, sosok yang familiar, pakaian yang familiar, tinggi dan rambut yang familiar. Orang yang ditikam olehnya, siapa lagi kalau bukan penatua kedua? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Hal pertama yang terjadi adalah pemuda itu telah dipukul, dan dia mendapatkannya. Tetapi mengapa menjadi seperti ini? Meskipun penatua agung bukanlah seorang kultivator yang buruk dan memiliki hati yang tenang, dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit bingung pada saat ini. Ilusi, mata indah He Yunxiang berbinar, kekhawatiran hati tiba-tiba mereda. Benar, bagaimana bisa mudah berurusan dengan tuan ini? Ternyata pada saat itu juga, semua orang di aula terkena ilusi yang mendalam, salah mengira Yang Kai dan penatua kedua Yan King satu sama lain. Tidak ada jejak apapun, tetapi dapat membuat banyak tahap origin King jatuh ke dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Keterampilan semacam ini dapat disebut menakutkan. Mata kiri Yang Kai memiliki sedikit konvergensi cahaya keemasan, gelombang kekuatan jiwa ilahi juga menjadi tenang, dan ada suara penatua agung itu ganas. Saya benar-benar tidak tahu dendam apa yang dimiliki penatua agung dan penatua kedua. Apakah dia mencuri istrimu atau membunuh orang tuamu? Tetua agung benar-benar memanfaatkan waktu ini untuk membalas dendam pribadi, menyerang dengan kejam. Tuan muda ini hanya bisa mengatakan bahwa kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sebagai seorang pria, seharusnya cepat membalas dendam, tajam dan kering. Tetua yang hebat benar-benar model bagi kita. Kamu, Yan An sangat marah, mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang panjang itu. Puff, Yan King menyemburkan seteguk darah lagi, dengan mudah dihindari oleh Yang Kai, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Jika bukan karena pengetahuan mendalam tentang penatua agung sebagai pribadi, dia akan benar-benar berpikir bahwa dia memiliki sesuatu terhadap dirinya sendiri, mengambil keuntungan dari kesempatan untuk membalas terhadap dirinya sendiri. Setelah pedang dicabut, ada rasa sakit yang memilukan, dan sedingin es yang menusuk tulang, hampir membekukan orang. Yan King tahu bahwa itu adalah yin dingin Qi Yan An. Sangat mendominasi dan beracun. Aku akan membunuhmu. Kemarahan Yan An menyerang hatinya, janggut dan rambutnya terbuka dengan liar, mengangkat pedangnya dan menusuk ke arah Yang Kai. Karena pemuda di depannya ini, reputasinya hancur, dan kejahatan membunuh dan melukai saudara-saudaranya bukanlah yang ringan. Dia harus kembali ke ladangnya dan hidup dalam pengasingan untuk pensiun. Di hadapan Yan An, dan kemarahan dari origin King Realm Orde ketiga veteran, Yang Kai hanya menunjukkan senyum tipis, mengulurkan tangan. Dentang. Setelah bunyi menggulung, renyah dan menyenangkan di telinga. Yan An penuh amarah, tetapi kepalanya seperti dilempar dengan sepanci air dingin, langsung padam, yang tersisa hanyalah ketakutan dan kengerian. Dia menatap matanya, hanya untuk melihat bahwa satu tangan pemuda itu mencekik leher Yan King, melepaskan tangannya dengan jentikan. Artefak pedang panjangnya sendiri benar-benar terjepit di antara jari-jarinya, seolah-olah tidak menangani artefak kelas origin King, tetapi sebuah daun ringan. Yan An terkejut,
Tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya, buru-buru menuangkan seluruh tingkat kultivasinya ke dalam pedang panjang, tidak mundur tetapi maju, menusuk lagi. Mata Yang Kai penuh dengan ejekan, melenturkan jari-jarinya pada jentikan pedang panjang itu segera mengeluarkan teriakan pedang yang jelas, menunjukkan sedikit kedinginan. Pedang panjangnya hampir lepas kendali, Yan An menghabiskan banyak upaya untuk meraih gagangnya dan tidak melepaskannya, tetapi momentum pedang panjangnya tidak terkendali. Langsung menuju ke samping. Engah. Dengan suara lembut, pedang panjang itu menembus dada depan Yan Qing, menembus dada di jantung. Mata Yan Qing langsung melotot, napas terengah-engah terdengar di tenggorokannya. Dengan susah payah memutar matanya, tatapannya tertuju pada Yan An. Membuka mulutnya dan meludahkan beberapa kata dengan seluruh kekuatannya. Aku persetan dengan ibumu. Kepala dimiringkan, benar-benar kehabisan aura. Semua orang tercengang. Yan An hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Kepalanya kosong, bibirnya bergetar hebat beberapa kali.